Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyina al-Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah, a'azzakumullah. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Masih lancar urusan di rumah? Alhamdulillah. Istri masih betah di rumah istri? Alhamdulillah. Karena ada juga ya istri-istri jamaah yang kabur gitu ya. Tahu dari mana Ustaz? Ya saya tanganin gitu ya. Pertama kita hendaklah senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, kebesaran yang Allah miliki. Dalam kondisi apapun kita wajib memuji Allah Azza wa Jalla. Karena ya dengan izin Allah lah kita bisa hingga saat ini menghirup udara ya, oksigen. Kemudian kita bisa menghadiri taklim kajian-kajian. Dan atas juga karunia Allah ya, kita diberikan anak-anak, diberikan istri. Nyebut anak-anak banyak ya 2 kali. Kalau istri boleh nggak Pak 2 kali? Ya. Nah, kalau bagi orang tertentu itu sensitif ya. Istri-istri gitu ya. Dan semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Terutama saat-saat pandemi ya, para jemaah sekalian, saat ini di mana memang situasi dan kondisi yang ya bisa dibilang ya carut marut sih tidak itu ya, tapi yang jelas kalau saya mendampingi beberapa keluarga-keluarga dalam keseharian aktivitas saya, banyak diantara istri-istri yang menggugat cerai suaminya gitu ya. Begitupun suami yang menceraikan istrinya begitu ya. Tapi walaupun demikian ada juga walaupun kondisi seperti sekarang ini nambah istri itu ada juga gitu ya. Jadi berbeda lah setiap diantara kita ya. Yang jelas para jemaah sekalian, apapun kondisinya saat ini kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak kebaikan-kebaikan pada diri kita ya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini insyaallah kita akan mengkaji terkait al-ibrah ya. Membahas tentang bagaimana kita ya menghidupkan atau mengimplementasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Khususnya adalah suratul Maryam ya. Jadi kalau jamaah nanti ada di HP ya atau ada mushaf boleh dibuka surah Maryam. Surah Maryam ini adalah surah ke-19 ya, setelah surah Al-Kahfi. Di mana kajian kita ini terkait resiliensi keluarga. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah bagaimana kondisi keluarga dalam kondisi sulit dia tetap bisa bangkit pulih walaupun dengan berbagai macam ujian dan tantangan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahkan tadi imam membaca surah At-Taghabun ya Ustaz. At-Taghabun di akhir-akhir ayat ya. Ini sebetulnya harus menjadi refleksi bagi kita para jemaah sekalian, sebuah perwujudan kehati-hatian di antara kita bahwa ada di dalam ayat Allah mengatakan ketika berumah tangga itu bukan hanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah saja. Tapi Allah juga mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini ayat yang harusnya kita menjadi tadzkirah, kehati-hatian kita
Kenapa para jamaah sekalian? Karena berapa banyak mereka yang punya anak namun anaknya jadi musuh. Anak sekolah Islam terpadu, Pak. Anak pondok pesantren Al-Quran, tapi cacian kepada orang tuanya itu syaitan, jahlun, kirdun, kalbun, khinzirun. Ya, tahu Pak artinya, Pak? Tahu nggak? Ya kalau kelihatan Arab sih indah gitu ya, kirdun. Tapi kalau aslinya terjemahkan ya, mengerikan sekali kalimatnya. Itu anak mencaci orang tua. Belum lagi istrinya, suaminya ngasih uang kepada istrinya, ngasih itu, Pak. Kemudian istrinya apa? Bikin pabrik. Wah, bikin pabrik besar, Pak. Sudah jadi pabriknya, gugat cerai suaminya. Dan sekarang suaminya cuma jadi supir Grab. Ini kejadian nyata. Dan banyak itu hari-hari kita dampingi. Makanya ketika kita punya anak, punya istri, Allah ingatkan, aduwwal lakum. Memang dalam kalimatnya lagi-lagi saya ingatkan ada kalimat min, tidak semua. Nah, kita khawatir para jemaah sekalian, anak-anak kita itu, istri kita tuh jadi musuh. Makanya harus wanti-wanti punya anak, punya istri itu. Jangan happy-happy saja. Terutama seorang ayah. Saya ingatkan berkali-kali dalam khutbah Jumat kajian saya, jangan sampai menjadi suami yang dayus, yang melempem, nyaman, santai, enjoy, bini gibah, bini nonton dukun, pertayangan perdukunan, anak yang dibuka HP apa segala macam nggak pernah tahu. Ini namanya suami yang cemen, dayus, yang diharamkan ya surga oleh Allah kepada suami tersebut atau seorang ayah tersebut. Dan hari ini kita mengkaji terkait surah Maryam. Ya, seberapa kekejarnya lah nanti waktu kita. Para jemaah sekalian jazakumullah, kalau kita membahas surah Maryam ini adalah surah terkait tentang diturunkannya, kalau kata para ulama tafsir adalah surah Makkiyah. Artinya surah yang mengandung terkait prinsip-prinsip pokok pembinaan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu. Ya. Jadi kebanyakan dari 98 ayat ini adalah surah Makkiyah, kecuali kata para ulama tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yaitu beberapa ayat saja ya yang termasuk kategori bahwa ini adalah surah Madaniyah, yaitu ayat yang ke-58 dan ayat ke-71. Yang lain surah Makkiyah. Artinya ini adalah mengandung bagaimana penguatan akidah di antara kita para jemaah sekalian jazakumullah. Dan kalau kita melihat Maryam ini adalah juga dikisahkan dalam surah Ali Imran ya. Nanti kalau para jamaah sempat buka juga tafsir betafsir itu ya. Ini ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 dimulai sampai sekitar ayat 45 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya ya Maryam ini salah satu bagian daripada keluarga Ali Imran yang Allah katakan dalam surah Al Imran ayat 33 itu adalah innallaha astafa ya Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah telah milih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan Imran melebihi segala umat ya. Ini para jemaah sekalian jazakumullah. Dan kalau kita membahas ya surah Maryam memang nanti kebanyakan ya, tapi sebagian kita pelan-pelan tadaburi ya ayat ini para jemaah sekalian. Terdapat dua peristiwa yang menakjubkan yang ini mungkin bisa kita tadaburi dalam kehidupan kita dalam surah Maryam ini para jemaah sekalian. Yang pertama adalah tentang kisah kelahiran Nabi Yahya. Sedangkan kondisi orang tuanya itu dalam keadaan sudah ajuzun ya, sangat tua, dan ibu yang dikatakan mandul. Yang kedua adalah terkait kelahiran Isya ya, Nabi Isa itu Nabi Isa tanpa seorang ayah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita para jemaah sekalian jazakumullah. Buka ayat terkait ayat pertama surah Maryam para jemaah sekalian. Surah Maryam ini
dibuka dengan fawatihus suwar, kaf ha ya ain shad, ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung banyak makna di dalamnya, yang membuat orang-orang Arab ketika itu agar terfokus ya dengan Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan huruful muqatta'ah pada ayat pertama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka ya dengan cerita bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, terkait Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba. Ini para jemaah sekalian, jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kepada umat dia, kepada kita, kepada para sahabat ketika itu tentang penyambutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ya, memberikan nikmat kepada seorang hamba Allah, nabi Allah yang bernama Zakaria ya. Ini adalah kisah yang sangat masyhur para jemaah sekalian, Nabi Zakaria. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan suara yang sir, dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan. Di mana beliau berdoa? Dikatakan kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ini Ali Imran ayat 38. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sini kata para ulama tafsir merupakan dalil ya, hujjah bahwasanya berdoa itu memang lebih selamatnya adalah dengan suara sir, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan hajat dengan suara yang sangat pelan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a ya, kalau kita lihat dalam surah Al Imran 38, ini adalah doa Nabi Allah Zakaria. Kalau Wahbah Juhaili dalam tafsir An-Munir mengatakan, kenapa kalimatnya sir? Juga Nabi Allah Zakaria itu segan berdoa ya, karena berdoa dengan sesuatu yang kalau menurut sebagai manusiawinya malu saya berdoa gitu ya. Kenapa malu? Karena beliau adalah orang yang washta'ala ra'si ya, wahanal azmu, orang yang sudah tua gitu ya, tulang-tulangnya sudah lemas, sudah lesu, kemudian juga beliau sudah dipenuhi uban. Uban itu salah satu tanda alamat kematian ya para jamaah sekalian, walaupun saat ini yang muda juga udah beruban itu. Dan ini para jamaah sekalian menunjukkan ketuaan kita. Makanya jamaah kalau ada di antara kita yang sudah banyak ubannya, terutama usia 40 tahun Pak, jangan lupa tuh banyak berdoa dengan doa surah Al-Ahqaf ayat 15 Ustaz. Rabbi auzi'ni an ashkura ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa yang saya sangat anjurkan kepada para jamaah, Al-Ahqaf ayat 15. Doa ini untuk apa sih? Untuk itu ada redaksi Pak kalimatnya. Selain kita semakin bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ada penghujung ayatnya indah sekali tuh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah urusanku, wa dzurriyyati, dan anak keturunanku. Ini para jemaah sekalian. Untuk usia-usia terutama 40 tahun, arba'ina sanah. Ini doa ini didawamkan Pak. 3 kali ba'da salat, Jumat sore, waktu mustajabah, setelah sodako, safar ya, didawamkan untuk kebaikan anak-anak kita ya, jodoh mereka ya, karir mereka dan lain sebagainya. Ini kata ulama begitu. Idna ada rabbahu nidaan khafiyya. Zakaria itu doa dengan suara yang lirih. Ya. Apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan adalah dalam surah Al Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang apa? Baik,
yang soleh. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa kami. Tapi lu berdoa sambil hati itu ada ini, kata para ulama tafsir, kalau dikeraskan itu khawatir menimbulkan riya ya. Kecuali kita mungkin ya dalam mazhab Syafi'iyah itu diperkenankan berdoa untuk dengan suara jahar dalam rangka litakdib ya, untuk mengajarkan para jamaah sekalian agar mereka jamaah bisa doa, itu nggak apa-apa. Bahkan sekali-kali kita keraskan gitu. Meskipun dalam syariat itu nanti ada doa yang dikeraskan, ada doa yang harusnya sir. Ya kayak misalnya doa kita pribadi. Ya, kita doa para jemaah sekalian. Ya Allah, saya banyak utang. Tolong lunasi utang-utang saya gitu kan, gak enak banget kedengeran gitu ya. Ya Allah, saya punya istri 3, ya Allah, tolong yang 1 ya. Itu nggak mungkin itu ya. Jadi kalau sir itu lebih khusyuk dan lebih menjaga hati kita ikhlas kepada Allah. Dan kata para ulama tafsir nih, dikatakan Nabi Zakaria itu berdoa dengan doa yang kayaknya nggak mungkin secara pribadi. Itu dia pengen punya anak dalam kondisi sudah tua, malu begitu ya, makanya dengan suara yang sir. Dan beliau mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ini redaksi para jamaah sekalian yang perlu kita catat. Pertama, beliau berdoa di mihrab dalam Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Beliau itu berdoa di mana? Di mihrab. Di mihrabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa itu awal-awalnya karena melihat ini. Melihat Maryam ya. Ini banyak ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan saudaraan istrinya, mengatakan Zakaria, ada yang mengatakan ponakannya. Tapi intinya adalah kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 38 ya, 37. Zakaria ini adalah seorang nabi ya yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga merawat Maryam. Dan para jemaah sekalian, jadi ketika Zakaria sedang jadi kan Maryam itu kan di mihrab beribadah gitu ya. Yang cari rezeki itu adalah Zakaria sebagai tukang kayu gitu ya. Tapi ketika Zakaria masuk gitu ya ke tempatnya, dikatakan dalam surah Al Imran ayat 37 ini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ketika masuk tuh mau ngasih makan gitu ya kepada Maryam, tapi tuh di si Maryam tuh sudah ada rezeki-rezeki yang luar biasa. Jadi bahkan kalau kata ulama tafsir diperinci, Maryam itu dapat diantaranya rezeki buah-buahan, dan di sana buah-buahan yang diberikan adalah buah-buahan yang pada saat itu musim panas, tapi buah-buahannya buahan pada musim dingin. Begitupun sebaliknya, ya. Sehingga Zakaria ini merasa ya takjub, ya, dengan rezeki yang Allah karuniakan kepada Maryam ini. Maka kemudian hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa di mihrab. Mihrab itu apa sih? Kalau kita bilang mungkin sekarang musolah Pak, tempat kita beribadah kepada Allah. Makanya kata para ulama sekarang, ulama-ulama kontemporer ya, atau ustadz-ustadz kita lah yang di YouTube gitu ya, beliau mengatakan Abi Hidayat misalnya, di rumah tuh kalau bisa kita punya mihrab Pak. Apa mihrab itu? Tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Dan di sanalah kita berzikir, kita mohon ampun, kita beristighfar, kita bermunajat kepada Allah. Dan Zakaria berdoa di situ. Dan kemudian yang kedua, selain di mihrab berdoa pada tempat-tempat tertentu yang mustajabah seperti di masjid gitu atau di musola tempat kita, beliau berdoa dengan memperinci doanya Pak. Tafsir. Kenapa? Ini adalah salah satu adab berdoa. Jadi kalau kita berdoa Pak, punya anak, ingin punya anak, itu jangan sekedar anak. Tapi kita doa apa? Kita punya anak yang soleh solehah, dan kita perinci kebutuhan kita. Bahkan kalau berdoa itu kita merendah kepada Allah. Bahkan Zakaria mengatakan, inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku ini sudah tua renta, ya. Aku ini sudah beruban. Aku lemah ya Allah. Dan ini adalah salah satu adab berdoa Pak. Jadi kalau berdoa itu tidak dengan kesombongan. Dan kemudian apa lagi? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dikatakan, namun aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kata ulama,
tafsir mengatakan satu, ini adalah menunjukkan ketika kita berdoa itu Zakaria menyebutkan nikmat-nikmat sebelumnya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria itu ketika berdoa yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ditolak sama Allah, dikabulkan oleh Allah. Disebutkan lagi tuh Pak nikmat-nikmatnya. Selama ini aku berdoa itu tidak pernah engkau tolak ya Allah. Yang kedua, ya, Nabi Zakaria itu selalu berhusnuzon. Ini pun termasuk adab, Pak. Ketika kita berdoa kepada Allah, kata para ulama, kita bertawasul dengan apa? Dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya salah satu ya upaya kita untuk meningkatkan, mempertahankan resiliensi keluarga kita, kekuatan daya tahan, ketahanan keluarga kita adalah dengan apa? Banyak berdoa, Pak. Kenapa? Karena saya menyaksikan betul, Pak, sebagai orang-orang yang mendampingi masalah rumah tangga, yang kaya, Pak, kabur bininya, Pak. Suaminya juga kabur, anaknya juga bermasalah. Padahal dari segi finansial oke, tidak ada masalah. Kalau fisik ganteng, cantik, nggak ada masalah, Pak. Cukup, Pak. Sangat berkecukupan. Tapi ternyata berantakan juga. Dan ketika kita observasi, salah satu penyebabnya apa? Lemah doa. Kita tuh nggak tahu tuh, Pak, anak kita yang tadi katanya mah bandel gitu ya, kecilnya, ya, ternyata dewasanya jadi orang hebat. Atau anak kita yang pinter, cerdas, pas begitu tamat kampus terkenal, depresi, gila. Padahal kecilnya pinter, hebat. Kita nggak pernah tahu tuh. Makanya sebagai orang tua ini adalah kita banyak, Pak, dalam rangka penjagaan ketahanan keluarga kita dengan banyak berdoa, munajat kepada Allah. Dan ini adalah salah satu amalan para anbiya terhadap keturunannya, itu dengan banyak berdoa. Rabbi habli minas salihin, salah satunya. Rabbana hablana min azwajina, Al-Furqan 74, As-Saffat ayat 100, Al-Ahqaf ayat 15. Dawamkan terus. Yakin Allah akan memberikan banyak kekuatan kepada kita. Dan Nabi Zakaria pun berdoa demikian, ingin punya keturunan dengan perinci doanya. Apa doanya? Beliau katakan rinciannya, tafsilnya. Beliau katakan sangat lemah, aku tidak bisa apa-apa, begitu ya. Kemudian aku tidak pernah menyerah dalam berdoa kepadamu. Makanya salah satu adab yang perlu dihindari dalam berdoa adalah apa, Pak? Adalah adab istijal namanya. Apa itu istijal? Istijal itu adalah kita berdoa kepada Allah terus gitu ya. Namun suatu saat kita ini kecewa sama Allah, mengatakan, doa mah doa, namun nggak pernah dikabulkan juga. Ada tuh, Pak. Ibu-ibu ada, bapak-bapak juga ada. Bahkan ketika saya dampingin, Bapak, Ibu maaf, doa buat anak, karena anaknya luar biasa bandelnya, Pak ya. Anaknya pesantren juga. Sudah berdoa buat anak, doa mah doa, Ustaz. Tapi nyatanya, mohon maaf ya, Pak, doa mah doa. Yang saya sebutkan saya udah hafal, tapi mana coba buktinya? Itu saya mengatakan begitu, Pak. Ini salah satu apa? Istijal, Pak. Kita tergesa-gesa dalam berdoa dan tidak akan dikabulkan ketika kita berdoa seperti itu. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jangan pernah kecewa, Pak, berdoa kepada Allah itu. 3 kata Rasulullah. Dikabulkan saat itu, segerakan doanya. Ditunda nanti besok, ya, entar dikabulkannya. Berapa? Setahun, 2 tahun, atau di akhirat. Yang ketiga, dibadal doa kita, diganti dengan lebih baik. Kita doa ini, tapi kita mau kena madarat bahaya ini. Yang ini tidak jadi madarat bahayanya, diganti dengan doa kita. Seperti itu. Tidak akan pernah kecewa. Dan doa itu bagian daripada ibadah. Semakin banyak berdoa berarti semakin banyak beribadah. Kami banyak, Pak, mendampingi kondisi orang-orang yang belum punya keturunan. Alhamdulillah, saya dampingi dengan izin Allah punya keturunan. Bahkan kalau ini mungkin jamaah yang tergabung dalam grup Al-Hidayah itu ya, kami punya terapi baru, Pak. Ini kami sosialisasikan. Jangan bilang siapa-siapa, Pak ya, yang kita aja ya. Terapi namanya terapi VNS. Terapi apa itu? Vanilla Strong. Jadi ini buat mungkin bapak-bapak, kalau bapak takutnya ketuaan lah,
anak-anak lah ya. Kalau bapak punya anak-anak ya, atau punya ya, keluarga muda begitu ya, yang bermasalah dalam berhubungan suami istri, termasuk belum punya keturunan, itu bisa diterapi panel strong. Jangan bilang siapa-siapa ya, kita aja Ustaz ya. Jadi kalau ada yang terapi selama ini mungkin berhubungan hanya kuat 5 menit, 10 menit, ini bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Ya, skip ya. Nanti bisa hubungi nomor 2 ini. Itu membantu Pak dalam apa? Dalam rangka menjaga hubungan keluarga. Memang syaratnya tidak punya diabetes ya. Bahkan kalau gula di bawah 200 atau 200 ke bawah lah gitu. Enggak sampai lebih, pas juga enggak masalah. Tapi diupayakan ya tidak tinggi lah gulanya, sama tidak ada penyakit jantung. Itu insya Allah masih bisa teratasi usia berapapun. Ini dalam rangka menjalin harmonisasi keluarga, karena hubungan seksual itu adalah hal yang sangat penting, terutama orang-orang yang belum punya keturunan. Kenapa penting keturunan Pak? Karena keturunan itu adalah merupakan salah satu amaliyah yang bisa menolong kita. Tapi apa? Anak-anak yang waladin saleh yad'ulah, anak-anak yang mendoakan kita. Makanya Nabi Allah Zakaria ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar minta anak, tapi berdoa apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, anak yang nanti ya miwarai ya di belakang itu kemudian dia menjadi pewaris amal-amal kebaikan, menjadi pejuang-pejuang dakwah. Nah, kita makanya kalau kita minta anak tuh jangan asal anak Pak. Makanya kalau kita diperinci. Bahkan kenapa kita pengen punya anak? Kita pengen punya pewaris. Apa warisan yang kita sampaikan, teruskan kepada anak kita? Yaitu warisan-warisan dakwah, warisan kebaikan, warisan Al-Quran ya. Jadi kalau kita berdoa kepada anak seperti Nabi Allah Zakaria, dan beliau mengatakan wa inni khiftul mawali mi warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku khawatir terhadap keluargaku, sepeninggalku nanti tidak ada penerus yang meneruskan dakwahku, sedangkan istriku seorang yang mandul yang nggak mungkin punya anak. Tolong ya Allah, anugerahkan aku seorang anak dari sisimu, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Namun anak yang mewarisi perjuanganku dari keluarga Yakub, yang membawa ya apa? Dakwah Rasul, dakwah tauhid. Ini yang perlu kita minta kepada Allah. Waj'alhu rabbi radiya, dan anak yang Engkau ridhoi. Ini para jamaah sekalian, gambaran bagi kita pentingnya kita punya anak. Kalau kita belum punya anak, semangat terapi Pak, dan semangat berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dalam ayat ini Allah sampaikan seorang yang mandul, bahkan lebih sadisnya lagi, lebih luar biasa ekstrimnya lagi, bukan hanya orang tua yang sudah mandul, yang sudah tua punya anak, bahkan Maryam saja yang tidak punya suami itu punya anak. Nabi Isa tidak punya ayah, itu bisa dari ibunya lahir. Artinya ini sebuah keimanan yang harus kita tumbuhkan Pak ya, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah tidak pernah kecewa Pak, dalam hal apapun, terutama kondisi pandemi Pak. Saya pun Pak ya, istri saya kemarin dirawat COVID Pak di rumah sakit, kondisi sangat-sangat krodit sekali, banyak yang menyaksikan itu. Saya pun di rumah sakit Umi Pak, itu ketika di resepsionis itu di pendaftaran tuh, saya udah nangis-nangis aja Pak, udah gak kontrol, saking sedihnya gitu ya. Lantas nggak kepikir, tadi kan punya rumah taruh bisa kawin lagi, enggak Pak, itu ya nggak kepikir begitu, boro-boro itu. Saya pokoknya gimana istri bisa selamat begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Cuman 2 hal Pak ya, selain kita muhasabah, doa terus Pak, doa sama sedekah. Punya uang nggak punya uang, sedekah, 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 sedekah. Istri saya dikatakan, kata saya konsultasi ke dokter, di antara 8 orang di kamar itu yang paling berat ada Ibu Lisna, istrinya Ustaz katanya. Ya Allah, udah gitu dalam kondisi kredit seperti itu, oksigen habis Pak.
Di ruangan itu serumah sakit. Oh, saya nggak bisa tidur Pak. Cari oksigen langka, semua dibutuhkan. Harus masuk ICU, ventilator Pak. Tapi tidak jadi masuk ventilator itu. Nggak jadi. Terus lemas bi kondisi saya mau nerobos masuk. Ngelobi sana sini direkturnya apa karena banyak yang kenal. Tetap nggak bisa karena saya orang sehat dianggapnya. Walaupun mantan Covid itu ya. Iya. Karena yang mantan Covid tetap harus vaksin juga gitu ya. Masuk nggak bisa Pak. Apa yang terjadi Pak? Doa terus Pak. Ternyata apa? Alhamdulillah Pak. Sebulan di sana. Dan sekarang sebulan pemulihan di rumah, alhamdulillah Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan terus sehat Pak. Itu kita tuh jangan pernah ya, para jemaah harus tumbuh nih. Kita jangan pernah kecewa berdoa kepada Allah dalam hal apapun. Termasuk kesehatan, termasuk anak-anak kita, termasuk ya istri kita, keluarga besar kita. Dan kita berdoa kepada Allah ini ada sebuah nilai yang harus kita ambil Pak dari kisah Maryam ini, bagaimana Nabi Allah Zakaria betul-betul bersemangat berdoa kepada Allah, tidak pernah menyerah. Ini harus tumbuh nih, hadir pada diri kita. Seberapa besar kita minta pada Allah. Banyak kami Pak menyaksikan ada yang anak Ustaz, aduh kami ini bingung, anak kami autis, sehat sembuh. Tad anak kita nih, aduh jodohnya gimana ya, anak saya begini. Oh ternyata jodohnya penghafal Quran juga. Kami menyaksikan banyak Pak. Sampai saya bilang, ya Allah, begitu luar biasa maha besarnya Allah ya. Makanya saya hadirkan Pak pada para jamaah, saya ingatkan tuh. Kalau kita yang punya masalah dengan berbagai macam Pak kehidupan kita nih, saya tahu banyak masalah di antara kita, berbeda-beda Pak. Yakinlah Pak akan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Yang penting pantaskan kesolehan kita. Jadikan kita adalah pejuang-pejuang dakwah, orang-orang yang senantiasa berkontribusi dalam dakwah apapun itu. Terhadap mungkin pembangunan masjid kita di sini, mungkin terhadap membantu fakir miskin, mungkin rumah-rumah Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk bukan apa namanya bukan nggak yakin dengan pertolongan Allah ya, ketika Zakaria mengatakan wa ini khiftul mawa, ketika mengatakan apa akhiron wa kanat imraati akhiron, istri saya itu adalah mandul, saya udah tua ya Allah, kayaknya mana mungkin sih saya punya anak gitu ya. Kata para ulama tafsir, ini sebuah husnuzon apa namanya Zakaria, dan untuk menguatkan hati. Makanya dalam ayat berikutnya nanti Zakaria itu minta tanda-tanda. Lihat ma'inna qalbi kalau dalam Nabi Ibrahim itu, supaya dia tumbuh keyakinan tambah kuat kepada Allah. Ini saya tampilkan Pak. Ini doa-doa yang perlu Bapak daumkan di rumah ya. Yang pertama itu Rabbi habli minas solihin, enggak hafal Pak ya. Ini As-Saffat ayat 100. Hafal-hafal nih, daumkan tapi ya. Yang kedua, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini doanya Rasul kepada Anas bin Malik ya. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan beliau agama, wa alimhu ta'wil, dan pahamkan ilmu tafsir. Ini buat anak. Rabbana hablana min azwajina, ini buat ke bagian keluarga. Al-Furqan 74. Yang bawah ini untuk Anas bin Malik ya, yang Allahumma aghfir malahu, diganti Allahumma aghfir mali wa waladi, ini buat kita dan anak-anak kita. Ajarkan doa-doa ini Pak. Saya udah rangkum tuh ada beberapa doa-doa. Nanti saya share insya Allah di grup Al-Hidayah ya di masjid. Doa-doanya banyak Pak. Itu nanti bapak-bapak yang mau amalkan doa itu silahkan baca. Termasuk doa ain, ya. Karena penyakit ain ini penyakit yang banyak muncul sekarang Pak. Jadi mereka tuh punya anak banyak yang cacat, perkembangannya, pertumbuhannya terhambat karena selalu punya penyakit ain. Nah nanti bapak bisa baca doa yang saya share di grup, nanti saya share ke apa namanya ke masjid ya. Atau nanti saya kasih Pak Imam atau Pak Anton ya, biar nanti di-share ke jamaah. Mungkin ada grup lain gitu. Yang berikutnya Al-Ahqaf ayat 15 yang Rabbi auzini an asykura. Ya. Ini merupakan juga selain semangat kita untuk apa namanya berdoa, adalah kita bisa ambil Pak bahwasanya seorang nabi Allah pun juga menguatkan doa kepada Allah, minta. Jadi bukan berarti ketika bapaknya nabi, ayahnya nabi, anaknya pasti nabi, belum tentu. Ya. Banyak kita dapatkan seperti Nuh gitu ya, Hud misalnya. Dan ini menunjukkan kalau kita pun ustadz, kita sekarang soleh, bapaknya rajin ke masjid, belum tentu Pak anak rajin ke masjid ya. Makanya doakan mereka. Ini penguat yang mungkin harus tumbuh di antara kita semuanya para jamaah sekalian.
Nah, berikutnya ayat yang ke-7, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya siapa? Yahya. Allah memberikan kabar basyirah kepada Zakaria. Pengabulan doa, Pak. Ini Masya Allah tabarakallah. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria dan langsung diberikan namanya Yahya. Ya. Namanya satu ya, Yahya. Yahya bin apa berarti? Bin Zakaria. Kalau nama anak kita berapa sekarang? 3 ya. Nah, anak kita 3 ya, 3 nama ya. 4 nama sekarang. Banyak banget anak-anak sekarang namanya. Kayak anak saya aja 3 tuh, Muhammad Daud Al-Khotob. Ya. Kalau nama-nama dulu tuh ternyata pendek, tapi anak bin-binnya ikut itu ya. Dan yang berikan nama siapa? Allah, Pak. Bukan ustadz ya. Bukan Google, tapi langsung Allah yang berikan nama ya. Dan ini merupakan kabar gembira ya dari Allah. Dan Zakaria mengatakan, Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Allah, masa mungkin saya ini punya anak nih, saya udah tua, istri mandul, masa mungkin saya punya anak? Ini untuk meyakinkan, menguatkan dirinya, Pak. Kata para ulama tafsir begitu. Dan ternyata betul ya. Allah kemudian mengatakan, qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hinun wa qad khalaqtuka min qabl wa lam takun syai'a. Allah ada yang mengatakan, ini yang mengatakan Jibril ya, menyampaikan firman Allah. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Bagi Allah itu sangat mungkin mengabulkan semua hajat-hajat kita. Makanya ketika saya mendampingi keluarga banyak problem, apa yang kita bisa lakukan? Jangan lupa berdoa, perkuat silaturahmi, perkuat spiritual, terus berdoa, perkuat diri sendiri, ketakwaan iman, dan itu akan menjadi solusi kehidupan kita. Ini seperti Bapak sekarang duduk dengar taklim, secara tidak langsung para jamaah ini sedang memperbaiki diri, islahun nafs, memperbaiki diri. Kalau sudah islahun nafs, memperbaiki diri, maka memperbaiki keluarga. Itu berdampak, Pak. Duduk taklim, baca Quran, istighfar kita, secara tidak langsung itu akan membuat semua ya energi-energi positif pada diri kita, keluarga kita. Banyak, Pak, kami dampingi hari-hari begitu. Ustaz, begini, Ustaz, begini, runyam masalah tuh. Setiap hari 3-4 kasus, ya. Apalagi pandemi, keluarga banyak di rumah, banyak bentrok, ya, sama suami istri, banyak sama anak, banyak bentrok, pusing, rungsing orang tuanya, bahkan banyak depresi, Pak. Depresi apa? Ngurusin bocah sekolah online, bapaknya biasa leha-leha pensiun, ya, tahu-tahu, abi ini gimana, pusing kepalanya. Kebanyakan yang depresi, stres itu istrinya, ya, ngurus anak-anaknya. Makanya harusnya kalau ngurus anak itu bersama-sama. Ngurus anak tanggung jawab siapa? Halo, Pak, ngurus anak tanggung jawab siapa? Hah? Jawab yang keras. Ngurus anak tanggung jawab siapa? Hah? Ayah, ibu? Kata ibu ayah, kata ayah ibu. Tanggung jawab ayah. Mana ayah? Kata Ibnu Qayyim, kalau terjadi kehancuran pada anak-anak, siapa yang paling bertanggung jawab? Bapak moyangnya, ayah, Pak, kita. Kalau terjadi kehancuran akhlak, ya, attitude, karakter, lemah ibadah, ya, lemah segalanya, siapa yang paling bertanggung jawab? Adalah ayahnya, Pak. Demikian dikatakan oleh Al-Fauzan dalam fatwanya. Ayah itu paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, bukan istrinya. Memang dalam keluarga itu at-ta'awun, Pak, bersama, tapi yang paling peranan besarnya itu kita. Mau dibawa kemana tuh bocah tuh, anak tuh? Mau jadi apa? Dokter, ilmuwan, apa? Ustadz, alim, Al-Quran, itu kita yang menentukan. Jangan ngurus anak, Pak, gimana anak sekolahnya di mana? Rumah ibu.
Pak, anak kita kuliah di mana? Kumaha ibu we. Nah, ini nggak bisa gitu. Musyawarah. Kalau menurut Bapak begini, bagusnya begini nih, begini. Kita cek dulu yuk, gini. Saya yakin, Pak, ayah yang peduli, yang hadir di rumah itu akan membuat anak-anak berhasil. Dan kebanyakan anak-anak berhasil itu karena ayahnya. Dan hati-hati para jemaah sekalian, kalau pembinaan anak tuh banyak di perempuan, nanti dihisab kita sama Allah, ente ngapain aja di rumah? Ya. Termasuk kalau kita nggak bisa ngajarin Quran, ambil guru Quran, ajarkan les Quran, itu tanggung jawab kita semuanya. Gitu. Ini para jemaah sekalian, jazakumullah ya. Kemudian, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya. Jadi ketika minta bukti, akhirnya Allah memberikan bukti. Ketika itu, wahai Tuhanku, berilah aku tanda bahwa ini agar aku mantap lagi nih. Benar aku punya anak. Aku ini punya anak, masih aku, ya Allah, tolong tuh untuk menguatkan diriku gitu, kata para ulama tafsir. Ya, akhirnya diberikan bukti apa? Tandanya bagimu, engkau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Padahal engkau sehat. Tidak bisa ngomong secara verbal. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Lalu Zakaria keluar dari mihrab menuju ya, jamaahnya, umatnya. Namun ketika itu nggak bisa ngomong, dia memberikan isyarat bertasbih kepada jamaahnya, kepada umatnya dengan bertasbih kepada Allah, an sabbihu bukrata wa asila, dengan pagi dan petang. Nah, ini berarti tanda-tanda nih bahwasanya akan punya anak. Ini apa namanya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan ya Nabi Allah Zakaria para jemaah sekalian. Ini pun boleh, Pak. Ya, ketika sekarang Bapak bingung dengan suatu hal, makanya ada istikharah kan. Kalau dalam syariat kita ragu, kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya, petunjuk jalan. Kalau emang pemahaman saya yang benar ini begini, saya minta tunjuk. Saya bisa ngikutin jalan itu. Tapi kalau enggak, tolong berikan saya jalan terbaik yang kau pilihkan buat saya. Kalau ada keraguan-keraguan dalam hal apa gitu ya, dalam apakah pindah rumah, apakah mungkin dalam pemahaman agama, itu jamaah minta petunjuk kepada Allah. Ya. Dan ini para jamaah sekalian, tadabbur daripada ayat-ayat ini insya Allah akan menguatkan kita terkait keimanan, pengabulan doa-doa kita jangan pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah, kita berhusnuzon terus kepada Allah, dan yang paling penting adalah pantaskan diri kita adalah orang yang ditolong oleh Allah. Nabi Allah Zakaria ini orang yang soleh ya, yang berdakwah luar biasa ya. Ini para jamaah sekalian. Dan ini insya Allah akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jamaah keluarga yang lebih baik, lebih kondusif, dan menjadi keluarga yang berkualitas ya. Amin ya rabbal alamin. Terutama saat-saat pandemi, Pak. Bukan hanya bisa bertahan, namun tetap bisa eksis, berkontribusi untuk orang lain. Jadi di antara kita sekarang nih, Pak, ada yang baru memikirkan diri sendiri, keluarga itu, tapi ada yang walaupun dia susah tapi juga memikirkan orang lain. Dan kita mudah-mudahan termasuk kondisi yang baik, tapi juga kita peduli kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu ya mungkin sekelumit dari saya ya. Kalau ada yang kepo terkait tadi VNS ya, ini terkait apa? Hubungan durasi, nanti bisa hubungi saya. Kita akan dampingi dan kita akan bantu jamaah yang bermasalah dalam hal itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sehat semuanya. Cukup, Pak? Enggak ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah ya, insyaallah. Doakan, Pak, hari ini saya insyaallah mau sidang nih S3 ya. Doakan cepat selesai insyaallah, bukan kandidat lagi mudah-mudahan ke depannya ya. Lagi terus berdoa pada Allah juga nih. Demikian akhir kalam, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa saya kirim di grup Al-Hidayah ya, di grup Al-Hidayah saya kirim doanya ya. Nanti pilih aja doa yang baik buat jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.